Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dengan NPM 21110801028 dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus terhadap anak tunanetra. Baik, di sebelah saya ada siswa yang mengalami tunanetra. Untuk lebih lanjutnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu tunanetra. Tunanetra yaitu seseorang yang penglihatannya tidak baik dan tidak bisa digunakan atau sudah diperbaiki penglihatannya, namun masih rendah atau kurang daya normal. Tapi penglihatannya masih bisa digunakan walau tidak jelas secara normal. Kemudian saya di sini akan mengidentifikasikan anak berkebutuhan khusus, anak tunanetra yang dialami oleh siswa ini tersebut. Untuk mengidentifikasi tersebut yaitu adalah sebagai usaha orang tua atau guru yang berpendidikan lainnya untuk mengetahui apakah seseorang siswa di sebelah saya ini mengalami hambatan-hambatan. Ini ada beberapa bentuk metode yang bisa kamu terapkan. Yang pertama itu ada bentuk layanan langsung, artinya instruksi Low Vision bekerja langsung. Ya, yang kedua bentuk layanan kerjasama, artinya instruksi Low Vision bersama guru melayani anak. Low Vision biasanya layanan ini berlangsung di sekolah. Dan yang ketiga bentuk konsentrasi, artinya ini guru intervensi membimbing guru reguler cara layanan pada anak yang harus dilayani. Bertanya kepada saudara Jono atas apa yang dialami. Terdapat kelainan di bagian mata? Iya. Selanjutnya, kerusakan nyata pada kedua mata gimana? Tidak. Oh, lalu secara nyata tidak terlihat? Tidak. Mengenai dan mengamati jarak dekat? Iya, bisa. Bisa. Bagaimana penglihatan masih rabun? Oke, masih sedikit rabun. Sering mengarahkan kepala saat melihat? Iya. Sering menabrak saat jalan? Oh, tentu saja tidak. Bagus. Apakah sering tidak konsentrasi saat berjalan? Iya, sering tidak berkonsentrasi karena sering gini. Gagal fokus? Iya. Hasil pemeriksaan dari penglihatan sangat kurang? Iya. Baiklah, setelah saya identifikasi dan evaluasi mengenai anak yang di samping saya ini, ternyata dia dapat menggerakkan mata yang tak beraturan cepat. Lalu dia juga bisa terdapat kelainan di bagian mata. Dan juga mengenai dan mengamati jarak dekat dia juga mampu. Lalu mampu penglihatan masih rabun. Dan juga sering mengarahkan kepala saat melihat. Dan juga sering tidak konsentrasi saat berjalan. Lalu hasil pemeriksaan dari penglihatan sangat kurang. Dan juga sering menunjukkan respon terhadap orang. Lalu sering salah saat mengambil barang. Lalu yang terakhir, dia juga dapat mengkoordinasi cahaya yang datang. Jadi anak yang di samping saya ini walaupun dia memiliki gangguan tunanetra, namun juga dia memiliki kemampuan yang akan dijelaskan oleh dia sendiri. Jadi bagaimana Saudara Jono?
sebagai ABK tunanetra low vision, kemampuan yang saya miliki yaitu saya masih bisa mandiri, dapat mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Untuk kemampuan akademik, saya juga yaitu bisa menulis karya ilmiah yang biasa disebut KIR, seperti cerpen atau cerpen. Cerpen itu cerita pendek. Dan puisi saya banyak, karangan saya bisa Anda lihat nanti setelah ini saya berikan puisi-puisi karya-karya saya. Dan walaupun ya tulisannya tidak seperti puisi-puisi yang lain, yang anak-anak seperti anak-anak sastra seperti itu. Ya tulisannya ya masih tidak lurus, ada yang benar dan seutuhnya. Kemampuan sosialisasi saya ya alhamdulillah baik. Saya bersosialisasi di masyarakat cukup baik, karena saya di masyarakat juga banyak orang yang menghargai saya walaupun saya seperti ini. Cukup baik walaupun ada beberapa yang tidak. Wah, banyak sekali ya kemampuan yang kamu miliki dengan keterbatasan kamu sekarang. Oke, baiklah. Dari asesmen dari yang saya jelaskan, kemampuan yang sudah kamu jelaskan juga di sini saya akan menjelaskan bimbingan konseling untuk intervensi kepada anak berkebutuhan khusus inklusi. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan anak. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Istilah asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa sebagai dasar agar pengajar yang diberikan menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi atau penilaian. Tetapi istilah asesmen lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi asesmen lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan. Seperti halnya evaluasi, asesmen juga seringkali perlu diulang. Asesmen ulangan tidak sama dengan asesmen yang sudah dilakukan dan bisa juga berbeda dalam banyak hal. Baiklah, itulah model bimbingan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus tunanetra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.